Halo, perkenalkan saya Samuel Christian Tinjak. Saya dari Prodi Data Science. Di sini saya akan menjelaskan tentang uh, Dijkstra dan Bellman-Ford. Mana sebenarnya pada dasarnya Dijkstra dan Bellman-Ford ini sama-sama mencari rute tercepat. Akan tetapi untuk Dijkstra itu sendiri itu tidak bisa menggunakan minus. Contohnya itu kalau kita pengen ke suatu toko, dari rumah ke toko, mana kita itu hanya akan menentukan jalan yang kita tuju tanpa ada minus di dalam jalan tersebut. Bagaimana minus itu tadi, itu bisa jadi seperti bonus, di mana itu bisa mempersingkat waktu kita untuk sampai ke tujuan kita. Di mana Bellman-Ford sebaliknya, Bellman-Ford itu ada nilai minusnya untuk di Bellman-Ford itu sendiri. Selanjutnya, mari kita langsung saja ke topiknya, yaitu yang pertama Dijkstra. Untuk Dijkstra itu sendiri, yang pertama itu kita bisa sebutkan kita mulai dari A. Di mana dari A itu kita bisa ada tujuan, bisa memilih jalan, yaitu kita akan ke B, ke atas, akan ke B, akan ke B, kita kita akan ke B, ke atas, ke B, atau ke C. Dimana di sini kita itu belum tahu, sebelumnya kita belum tahu, kita hanya tahu kita itu berawal dari A. Untuk jarak ke B itu kita buat tidak tentu atau tidak terjangkau gitu, belum diketahui. Begitu juga dengan C. Dimana kita harus menjalani satu persatu, yaitu kita pertama kita jalan dari A ke B, selanjutnya kita dapat nilai yaitu 4, selanjutnya kita ke C, kita dapat berapa? Kita dapat 2. Kita dapat nilai 2. Jadi jalan yang terdekat itu adalah dari C. Ini dari C, ini kita terhubung ke banyak hal, banyak jalan. Dari C kita bisa terhubung ke B, dari C juga kita bisa terhubung ke D, dari C kita bisa juga terhubung ke E. Nah, untuk C itu kita coba hubungkan ke B, yaitu jalannya itu adalah dari C ke sini, karena tanda panahnya mengarah ke sini, yaitu kita mendapatkan nilai 1 untuk C ke B. Selanjutnya untuk C ke D, itu C dia punya jalan ke D itu 4, dan C ke E punya jalan ke E itu ialah 5. Jadi jalan selanjutnya itu berarti kita ke B. Terus selanjutnya kita masuk ke B, dimana kita udah menentukan terletak di B, itu kita punya relasi dari B ke E dan dari B ke D. Mana jalan yang kita harus menjalani sama hal yang kita lakukan itu sama, yaitu kita harus jalan satu persatu, yaitu ke B, ke D, dan kita dapat nilainya yaitu 2, akhirnya ke E yaitu 3. Nah, jadi jarak terdekatnya adalah D, yaitu kita dapat 2. Selanjutnya, karena jalannya ini kita tidak punya jalan keluar atau relasi keluar kemana-mana, jadi kita itu harus pindah tempat, yaitu ke E. Jadi di sini semua jalan sudah dilalui, jadi yang kita dapat itu adalah rute yang kita dapat yang secara singkat itu adalah A
ke C dulu dapat 2, ini A, ke C dulu dapat 2 karena yang di atas kita dapat 4, dari A ke B, kita lebih singkat ke C, dari C kita bisa relasikan ke B, yaitu 1, selanjutnya ke D, yaitu 4, selanjutnya ke E, yaitu 5. Itu jalan yang kita pilih adalah B1. Dari C ke B1. Selanjutnya, kita sekarang terletak di B. Mana B kita juga punya dua relasi ataupun dua jalan yang akan kita pilih, yaitu ke D dengan nilai 2 atau ke E dengan nilai 3. Berarti otomatis kita akan ke D, yaitu nilai 2. Nilai 2D. Selanjutnya kita akan lompat ke E karena tidak ada jalan keluar untuk ke E. Dari D ke E itu tidak ada jalan keluar. Jadi seperti inilah yang jalur yang kita akan lalui, di mana kita jalur terpendek yang kita dapat dengan peta seperti ini. Selanjutnya masuk ke Bellman Ford. Di mana di Bellman Ford ini seperti pada awal penjelasan, yaitu di Bellman Ford ini kita itu punya nilai minus. Bagaimana nilai minus ini? Contohnya itu kita itu ingin ke suatu tempat dengan menggunakan kendaraan, di mana kendaraan ini memerlukan bahan bakar yaitu bensin, di mana itu bisa dijadikan sebagai bonus ataupun nilai minus tadi. Untuk implementasinya seperti apa kita lakukan kembali. Pertama-tama kita terletak di titik A. Kita kembali lagi ke titik A, sama seperti di sini tadi di Dijkstra, kita juga menjalankan satu-satu, mengecek langkah mana yang tercepat. Dari A kita punya 3 relasi, yaitu ke C, ke B, dan ke D. Untuk A ke B itu kita dapat 5. Cukup singkat. Untuk A ke C itu kita dapat 40. Berarti yang terdekat itu adalah A ke 5. Oke. A ke B dengan nilai 5. Selanjutnya kita berada di B, di mana B ini memiliki 2 relasi sama juga. Dari A tadi memiliki 2 relasi, A ke B dan A ke C. Selanjutnya kita berada di B mempunyai relasi yaitu B ke E dan B ke D. Nah, kita cek satu persatu. Dari B ke E ternyata kita dapat nilai 20, dan dari B ke D kita dapat nilai 15. Berarti jalur yang lebih singkat itu yaitu dari B ke D dengan nilai 15. Selanjutnya kita berada di D. Sebelumnya dari A ini kita punya tujuan yaitu ke F. Tujuan akhirnya itu F. Ini tujuan akhir kita F atau finish. Atau berhubung di sini. Itu dari D ke finish itu membutuhkan waktu 15 langsung tanpa ada jalan lain lagi atau hanya lurus saja gitu. Tidak ada percabangan jalan lagi. Jadi untuk di sini untuk jalur tercepat sementara itu adalah A, B, D, D, dan F. Dengan waktu A ke B itu 5, dari B ke D itu 15, 5 ke 15, 20, dari D ke finish itu atau ke F itu 5, berarti 20 ditambah 15, 35.
Berarti di sini kita membutuhkan waktu 35 menit. Kita sebutnya menit aja. Menit. Oke, selanjutnya. Selanjutnya untuk sementara ini kita dapatkan waktu 35 menit. Sedangkan kita hanya dari A tadi kita langsung ke B karena kita terhenti ya. Dimana untuk jalur tercepat. Tapi di sini kita itu punya nilai minus karena kita juga harus kita dapat mencoba semua kemungkinan gitu. Kita coba semua kemungkinan untuk mendapatkan waktu yang paling efisien gitu ya. Dari A balik lagi karena ke C itu kebanyakan 40, berarti ke B. Dari B tadi kita sudah ke bawah, kita coba ke atas yaitu ke 20. Apakah ada nilai minus di 20? Nilai minus 20. Dari B ke E itu ternyata tidak ada nilai minus, berarti B ke E itu tambah 20 menit. Dan dari E itu punya jalan langsung ataupun jalan tanpa ada anak cabang, jalan pilihan lain yaitu ke finish yaitu ke F 20. Berarti yang kita waktu dari A, B, E, dan F atau finish itu kita membutuhkan waktu dari A, B, E, dan F itu sama dengan 5 tambah 20, 25, berarti tambah 20 lagi 45 menit. Untuk di sini ada 45 menit. Oke. Selanjutnya karena sudah jadi jalan sini tadi sudah dilalui semua, kita balik ke jalan yang terpanjang ya 40 menit dari A ke C, 40. Dari C kita punya dua jalan, yaitu ke atas 30, ke bawah itu minus 35. Sini ada minus 35 di mana dari A ke C itu 40, sedangkan dari C ke E itu minus 35. Berarti 40 dikurang 35 itu 5. Jadi kita sampai di E ini dengan 5. Terus itu E ke F itu hanya 20. Berarti dari A ke E 40, ke C A ke C 40, dari C ke E itu dikurang 35. Berarti kita nyampe di E itu dengan waktu 5 menit. Saya bilang seperti sebutannya 5 menit karena minus 35 dikurangi 35 menit gitu. Untuk itu kita dapat bonus 35 menit. Dari E ke F itu atau ke finish itu ke tujuan terakhir kita itu cuma 20 menit. Jadi dari A ke C ke E dan ke F itu membutuhkan waktu 25 menit. Selanjutnya hal yang sama ya, kalau tadi rute tercepatnya kita coba ulang lagi karena tadi kita belum menghitung dari C ke F langsung. Yaitu dari A ke C itu 40, dari C ke F itu ke finish itu 30, berarti semakin jauh ya. Semakin jauh dengan waktu A ke C, itu C ke F itu dengan waktu 70 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan itu waktu paling singkat itu adalah A, C, E, F dengan waktu 20 menit.
25 menit. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang Dijkstra dan Bellman Ford. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, Samuel Tidak. Terima kasih.